Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anda Jabar Rozak. Saya dari D4, Teknologi Rekayasa Internet, Sekolah Vokasi UGM, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan suatu judul Control 7 Segment Using Push Button in Arduino Uno. Apa aja sih yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Kita akan membahas yang pertama ada section pendahuluan, kita bahas soal segment LED, kemudian kita akan bahas sedikit tentang push switch button, dan kita akan bahas suatu rangkaian yang kita gunakan dalam pertemuan kali ini. Terus kita akan bahas suatu pembahasan, ada source code, cara kerja, dan demo, dan ada kesimpulan. Kita masuk ke bagian pertama, 7 segment. Sebenarnya apa sih 7 segment itu? Jadi 7 segment merupakan suatu LED yang dia punya namanya, dari namanya ada 7 segment, ada 7 segmen yang kita bisa kontrol masing-masing segmen dia mau dikasih nilai 0 atau nilai 1. Kalau dikasih nilai 0, artinya si LED tersebut dia akan mati, tapi kalau dikasih nilai 1, dia akan nyala. Si 7 segment sendiri ini dia bisa menampilkan dari angka 0 sampai 9 dan huruf atau karakter dari huruf A sampai F. Singkatnya dari 7 segment seperti itu. Kemudian jenis segmen-segmen sendiri terdiri dari dua, yaitu common cathode 7 segment dan yang kedua common anode 7 segment. Bedanya apa sih antara common cathode 7 segment dengan common anode 7 segment? Yang common cathode 7 segment itu artinya value 1 atau nilai 1 dari LED tersebut terletak di katodanya. Jadi semua katoda atau negatifnya itu bernilai 1. Tapi kalau yang anode 7 segment itu semua anodanya dia yang bernilai 1. Jadi bedanya cuma itu. Terus kita akan masuk hal yang lebih dalam, itu tentang bagian-bagiannya. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, dan D, P. Nah, jadi masing-masing pin yang ada di 7 segmen itu saling berkaitan. Ground terhubung dengan ground, A dengan A, B dengan B, C dengan C, E dengan E, D dengan D, G dengan G, F dengan F, dan seterusnya. Itu semua terhubung. Jadi parameter inilah yang kita gunakan untuk nantinya mengkonfigurasi C7 segment agar outputnya sesuai dengan keinginan kita. Terus ketika kita menggunakan suatu 7 segment yang dia perlu di-convert, artinya ketika inputannya itu adalah analog, maka kita perlu convert itu ke digital. Jadi ada yang namanya analog to digital converter yang dia fungsinya untuk mendecoder dari sinyal analog ke sinyal digital agar bisa tampil LED-nya. Kemudian rangkaian yang kita gunakan seperti ini. Dan sebelum masuk ke rangkaian, ada informasi sedikit mengenai push button. Jadi push button ini dia juga yang mengkontrol layaknya switch. Dia akan berubah nilainya 1 dan 0. Ketika switch ditekan atau push button ditekan, maka value-nya 1. Tapi kalau push button-nya itu nggak ditekan atau posisi standby, maka dia value-nya 0. Itu singkat banget soal push button. Nah, ini rangkaiannya, cuman kita masuk langsung aja ke bagian software simulasinya. Kita pakai Tinkercad. Nah, di sini pertama otomatis kita masukin 7 segmen ya, dan ketika kita 7 segmennya ini kita arahkan, di sini ada G, F, common, kemudian A, B, E, D, C, common, C, dan DB. Nah, ini kita hubungkan masing-masing portnya ke pin Arduino, pin digital Arduino ya, PWM. Nah, di semua masuk ke sini tentunya dengan dilalui resistor dulu. Nah, semua masuk. Terus kita perlu memperhatikan
yang masuk itu pin berapa, itu connect-nya ke A, B, atau C, atau D. Nah, karena itu yang kita gunakan sebagai parameter untuk melakukan konfigurasi 7 segmennya. Kemudian setelah masukin 7 segmen, semua dihubungin ke pinnya, terus kita juga masukin yang common ke ground, dan di sini ada common atas juga ke ground. Jadi 2 common 7 segmen masuk ground semua. Kemudian kita tambahkan push button. Pertama yang sebelah kiri ini untuk nanti kita gunakan sebagai push button plus untuk menambah value 7 segmen, awalnya jadi dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, seterusnya. Dan yang kedua ini digunakan sebagai pengurangan, itu seperti dari 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3, 5 ke 4, dan seterusnya. Nah, di sini kita hubungkan bagian ujung pojok kanan atas dari si push button itu dihubungkan ke pin 12, dan yang pengurangan dihubungkan ke pin 11. Kemudian di sebelah kiri bawah, pojok kiri bawah kita hubungkan dengan tegangan 5 volt, ini juga sama. Dan yang kanan bawah kita hubungkan ke ground. Jadi sebenarnya cukup simpel, kita hubungin 7 segmen dan hubungin si push buttonnya. Oke, nah itu rangkaiannya. Kemudian kita masuk ke source code-nya. Jadi pertama kita buat suatu konstanta yang menyatakan push buttonnya itu berada di pin berapa, plusnya di berapa, minusnya di berapa, dan detail dari masing-masing segmen si 7 segmen. Kalau C itu dia di pin 1, D di pin 2, E di pin 3, B di pin 4, A di pin 5, A di pin 6, dan seterusnya. Oke, terus kita buat suatu variabel yang tipe datanya integer, itu untuk penambahan, kemudian terakhir penambahan itu artinya 9, dan pengurangan, dan terakhir pengurangan itu artinya 0, dan push counter yang kita gunakan untuk dia counting variabel yang berubah-ubah. Oke. Kemudian di void setupnya, di function setupnya, kita deklarasikan bahwa pin 12 dan 11 push button plus dan minus itu input, kemudian pin A sampai G, which is 1 sampai 7, itu output. Kemudian di function loop-nya ada 2. Yang pertama di sini kita buat suatu if-else condition. Ketika kita pencet push button-nya, dia baca. Ketika dia tidak sama dengan 0, maka dia akan bertambah dengan value last pp tambahnya. Dia akan bertambah. Kemudian ketika dia value-nya 9, push counter-nya 9, dia akan di next menjadi 0. Kemudian push counter ini untuk plusnya 1 ya. Jadi ini untuk looping function loopingnya dari si language. Kalau kita mau ganti plusnya mau 2 juga dirubah nanti. Nah, ini kemudian ditampilkan display digit push counter ini yang ditampilkan. Nah, kemudian delay 50 detik kali 2, 100 milisecond setiap tambahnya. Kemudian di pengurangan basically sama. Kalau tadi penambahan dia ditambahkan, kondisinya di compare kondisi awalnya berapa, kemudian ditekan. Kalau ditekannya yang push button, maka dia tambah 1 value-nya, terus dijadikan sebagai output value ini hasil penjumlahan 1 dengan nilai awal. Kemudian di pengurangan juga sama, dia baca dulu nilai awalnya berapa, kemudian last pp kurangnya itu berapa, itu nilai awalnya, kemudian dikurangin, terus kalau pp kurangnya nilainya high, maka dia akan minus, push counternya minus, dan dia tampil di display digitnya, nampilin push counter, kemudian delay 100 milisecond. Nah, kemudian dari masing-masing function di sini tadi, ketika saya ngomong display digit, itu artinya dia akan memanggil function display digit yang kita buat di sini. Nah, kita kan buat satu function namanya display digit, di sini ditampilkan push counter adalah integer dari yang ingin ditampilkan, mau 0, 1, 2, 3, sampai 9. Nah, kita di sini menggunakan switch case untuk mengatur kondisinya. Kalau 0,
kita make sure bahwa A, B, C, D, E, F itu high sesuai di sini tadi ya. Ketika kita lihat di sini, nah ini A, B, C, D, E, F itu high, G-nya mati, itu artinya keluarnya 0. 1 juga sama, A, D, E, F, G itu low, B, C-nya itu high, B, C. Kemudian 2 juga sama, A, B, D, E, G. A, B, D, E, G. Itu angka 2. Itu high, yang lainnya mati. Begitu seterusnya sampai ke case 9, dia akan sama. Nah, sesuaikan aja kondisinya, kalau yang mau keluar angka 7 ya mati yang mana, kalau keluar angka 6 yang mati yang mana. Nah, terus kita coba start simulation. Nah, di sini kondisi awalnya adalah 0, karena kita state di sini push counternya adalah 0, maka dia tampil. Kalau push counter kita ganti 7, dia juga bakal start dari 7 gitu ya. Kalau mau ganti 5, dia juga bakal start dari 5. Oke. Kita tambahkan value-nya, harusnya dia bertambah. Oke. Dia tunggu setiap 100 milisecond akan ada perubahan dari LED-nya. 1, tambah lagi 2. Oke, 100 milisecond, tambah lagi 3, tambah lagi 4, terus sampai 9, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kita bisa turun juga value-nya, karena kita bikin kondisi untuk pengurangan di push button di 11. Oke. Dia akan kurang 8, 7, 6, 5. Nah, nggak harus kok sampai 0 baru bisa naik. Di yang 5 mau stay ke 6 juga bisa. 6, 7, turun lagi. Terus ada pertanyaan, Mas, bisa nggak sih dia kurangnya itu nggak 1-1, mau dibuat 2-2, atau 3-3, atau 4-4, bisa banget. Tinggal kita buat aja di sini yang awalnya push counter plus plus menjadi push counter plus sama dengan 4, plus sama dengan 2, plus sama dengan 1, plus sama dengan 2. Itu bisa banget dirubah di sini. Nah, kita udah bisa cobain ya, untuk penambahnya berhasil dan pengurangan berhasil. Artinya kita udah implementing 7 segment dengan push button di Arduino Uno. Nah, kalau udah sampai 0, dia bakal stay di 0 terus, karena nggak ada minus 0, nggak ada minus 1, minus 2, minus 3. Oke, mungkin itu di bagian pembahasan source code dan demo cara kerja dari si aplikasi ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Oke, nah kesimpulannya, dari aplikasi yang kita buat ini, kita bisa memanfaatkan 7 segment yang either kita cuma ini satu blok, terhadap 7 segment yang dia 2, 3, 4. Nah, kita bisa kontrol dia untuk mengeluarkan output sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita bisa atur membuat jam digital atau papan informasi menggunakan 7 segment dan sebagainya. Itu possible banget. Terus mengatur value-nya, kita bisa state dari awal dia statis di tulisan itu aja terus, itu bisa tinggal kita ganti decodingannya. Kemudian kalau kita ingin dia dynamic untuk plus dan minus, misalnya ini bisa digunakan di lapangan volley atau lapangan badminton, dia untuk menghitung, jadi pakai 7 segment, keren kan, lucu. Nah, itu bisa dipakai, bisa manfaatin push button. Nah, di push button dia juga perlu tekanan 5 volt atau 3 volt dia nyala. Cuman bedanya kalau 5 volt tentunya lebih terang dan 3 volt lebih redup. Oke, itu saja dari saya mengenai control 7 segment using push button in Arduino Uno. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.